80%? Ya, 80%. Penurunan pendapatan? Ya, Drastis gitu Mas ya? sangat drastis. Bisa dikatakan saya mulai pensiun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun sahabat-sahabat berusaha berada. Jumpa lagi kita di program Begesah. Kali ini kita datangkan narasumber yang cukup cukup punya prestasi lah kalau menurut saya ya. Karena bisa dibilang ini satu-satunya mungkin ya konten kreator di Kabupaten Oku, di Batu Raja khususnya, yang telah mencapai jumlah subscribernya lebih dari 1 juta. Dalam arti yang bersangkutan ini telah mendapatkan silver dan golden play button. Itu sudah kita liput waktu itu. Ya, sudah lama sebenarnya. Nah, tapi kita akan kembali bergesah dengan yang bersangkutan, dengan beliau ini, dengan narasumber saya ini, mengenai ya dunia per-YouTubean lah. Karena sekali lagi ini menarik karena memang sudah eranya dan juga sudah banyak orang ini yang ingin merambah ke dunia digital khususnya di media YouTube ini. Dan saya kenalkan aja Mas ya. Nama beliau ini Arif Qasim. Ya, sudah beberapa kali muncul di situ, mungkin penonton sebagian sudah melihat. Ya, seperti inilah wajahnya, semakin tua. Nama beliau Arif Qasim, sehari-hari berprofesi sebagai dosen di kampus Orange, Universitas Batu Raja. Dosen FKIP Mas ya? Yap. Jurusan? Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan. Nah, di sela-sela beliau mengajar, ya seperti yang saya sebutkan tadi, beliau juga berkreasi dalam YouTube. Nama akun YouTube-nya ini yang sudah mencapai 1 juta subscriber ini, Cerita Cita. Bisa nanti di searching di YouTube, Cerita Cita. Mas Arif kenal dengan dunia konten kreator ini kapan awal mulanya? Kok bisa loh sampai mendapat pencapaian seperti saat ini? Mungkin sebagian itu sudah pernah kita bahas. Ya. Tapi intinya adalah sebagai orang teknologi pendidikan, kita melihat peluang. Artinya teknologi yang semakin berkembang ini, apa sih yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk kebutuhan edukasi atau mungkin kebutuhan dokumentasi dan sebagainya. Nah, apa sih yang sekiranya bisa kita manfaatkan yang banyak memberikan kontribusi bagi kita dan orang lain? Itu apakah jumlah subscriber itu seperti yang saya tanyakan tadi, menjadi semacam nilai prestisius ya kali ya bagi konten kreator, atau bagaimana dalam pandangan Mas Arif sendiri? Ya, kalau saya melihat ya, mungkin bisa saya bedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai konten kreator, yang kedua sebagai YouTuber. Gitu. Kalau menurut saya sendiri itu agak berbeda. Agak berbeda? Definisinya? Ya, kalau YouTuber itu artinya orang yang memang berkecimpung di dunia YouTube, hampir kegiatan sehari-hari, baik itu keseharian mereka itu sudah tersharing, terpublikasi. Jadi sudah menjadi sebuah public figure gitu ya, kalau seorang YouTuber. Dan biasanya itu bisa dilakukan oleh personal atau melalui tim. Tapi kalau untuk content creator itu tidak harus dia itu muncul di depan kamera. Dia bisa di balik layar, behind the scene. Ya, tapi dia selalu berkreasi untuk membuat sebuah konten-konten, baik itu di YouTube atau di media sosial yang lain gitu. Oh, jadi itu definisinya ya? Ya, artinya kalau YouTuber itu sama kayak vlogger gitu? Ya, vlogger itu juga bisa termasuk konten kreator. Tapi apa bedanya sama YouTuber? YouTuber itu ya lebih ke platform YouTube. Oh, platformnya. Ya. Vlogger bisa masuk ke platform manapun gitu? Ya, jadi kalau konten kreator itu tidak harus di YouTube, bisa di platform yang lain gitu. Oh, bisa juga tidak hanya video, mungkin gambar, desain gitu ya? Ya, bisa juga. Kalau kita lihat itu banyak sekali peluang-peluang media sosial yang bisa dimanfaatkan seperti IG atau Instagram. Kemudian sekarang yang digandrungi oleh kalangan milenial atau anak muda itu TikTok.
itu juga bisa dimanfaatkan. Dan itu dinamakan konten kreator juga. Bisa konten kreator. Jadi intinya dia itu akan membuat sebuah konten-konten yang bisa diunggah di media sosial gitu. Itu kalau TikTok dapat duit dari mana, Mas? TikTok itu sebenarnya kalau saya tidak terjun ke TikTok karena di YouTube sendiri apa artinya kalau kita dikerjakan secara personal itu agak repot ya. Tapi sebenarnya siapapun bisa masuk ke sana. Yang penting menekuni di bidang itu. Tetapi kita harus melihat dulu tujuan. Jadi kita terjun di media sosial itu tujuannya untuk apa? Apakah cuma sekedar dokumentasi atau memang untuk aktualisasi diri atau ingin dikenal atau mungkin gaya-gayaan atau mungkin sekedar iseng-iseng atau memang ada tujuan lain untuk endorse atau finansial yang lain dan seterusnya. Nah itu kembali ke personal masing-masing. Itu awalnya cita-cita itu tujuan Mas Arif apa? Awal mula sebenarnya awal mulanya itu ketika di YouTube sendiri itu masih sangat sedikit sekali orang menjadi seorang konten kreator karena mungkin tidak segencar atau sefamiliar seperti sekarang. Jadi waktu itu anak saya lebih suka menonton tayangan yang ada di YouTube. Kemudian saya berpikir kenapa mesti harus menonton kalau kita sendiri bisa menjadi bagian yang ada di sana sekaligus kerjasama antara. Jadi ini sebenarnya membutuhkan tim itu tidak harus tim besar, mungkin tim itu hanya keluarga saja. Jadi kita itu mendokumentasi kegiatan keluarga ya, kemudian kita simpan di sana dan kegiatan yang menarik yang sekiranya disukai oleh anak-anak begitu. Dan sekaligus kalau bisa kita berikan konten-konten yang positif gitu. Itu ketika mulai aktif itu dan menghasilkan butuh waktu berapa lama itu? Waktu itu kurang lebih 1,5 atau 2 tahunan lebih. Itu tergolong cepat atau lambat? Untuk tahun yang dulu itu cukup lama. Tahun berapa itu awalnya? Awal mula itu dibangun tahun 2015 dan mulai menghasilkan itu di tahun 2017 masuk ke 2018. Ya, jadi agak lama sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan yang banyak ingin ditanyakan oleh penonton kali ya. Apa benar dulu ketika YouTube anak-anak ini belum ada pembatasan, nanti kita bicara pembatasan ya. Apa benar itu Mas Arif dulu sempat menghasilkan yang cukup lumayan? Ya sebenarnya kita bisa melihat dari potensi apa ya keterbatasan yang dulu pernah tidak seperti sekarang banyak peraturan yang mungkin karena imbasnya atau pemicunya banyak sekali. Kalau dulu itu setiap kali kita upload satu video itu sudah bisa menghasilkan, sudah ada nilainya begitu dan lebih mudah kalau zaman dulu. Tapi orang itu atau orang-orang itu jarang mengetahui potensi yang ada di sana begitu. Nah kita terjun pada saat orang itu belum banyak yang mengenal begitu. Dulu sebelum ada pembatasan ini Mas, ketika Mas Arif sudah mencapai melebihi dari syarat dan ketentuan YouTube itu mendapatkan ya nominal gaji yang 2 digit lah mungkin. Nggak masalah ini biar masyarakat tahu. Jadi untuk penghasilan itu artinya kita bicara tidak bisa langsung ke nominal tertentu, harus memenuhi syarat dulu. Yang pertama itu adalah minimal mencapai $100. Nah, kalau sudah mencapai $100 baru nanti bisa kita melakukan pencairan begitu. Itu tadi yang durasi di Mas Arif sekitar 2 tahun tadi ya. Ya. Tahun Jadi lebih tadi ya. Untuk mencapai 100 itu membutuhkan waktu cukup lama. Benar gitu. Tidak dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan. Iya betul sekali. Kadang bertahun-tahun. Nah, tapi tadi Mas, balik ke pertanyaan saya tadi, apa benar dulu channel Cita-Cita itu menghasilkan angka puluhan juta setiap bulan, dan berapa lama ketika itu sebelum ada pembatasan mendapatkan nominal segitu? Wah, gak malu kalau yang ini. Nggak masalah.
Ya, dari tahun 2018 kalau tidak salah lah, Sampai ke sampai di akhir tahun 2020. itu faktanya. Faktanya dalam jangka waktu 2 tahun ya. 2 tahun. Emang betul bahwasanya dulu ya lumayan 2 digit puluhan juta beliau ini dapat. Nah, sekarang Mas, apakah benar sekarang konten anak-anak itu mendapatkan hasil yang pernah Mas hasilkan dahulu? Sekarang tidak sampai lagi sekarang. Kenapa itu terjadi? Dan apa Karena yang menjadi alasan? yaitu adanya peraturan baru, yaitu pembatasan usia. Jadi ketika kita membuat sebuah konten video itu, kalau dulu itu semua bisa mengunggah video, baik itu anak kecil, orang tua, dan seterusnya itu dengan bebas. Kalau sekarang dengan adanya peraturan dari Copa America atau FTC, ketika kita membuat konten yang range atau penontonnya itu di bawah 13 tahun, maka ada pembatasan iklan. Ya, jadi itu menurun bisa sampai sekitar 80%. 80%? Ya, 80%. Penurunan pendapatan? Ya. Artinya yang mungkin dulu bisa 40, 50, 60 juta per bulan, sekarang bisa menjadi hanya 4 juta, 5 juta gitu? Sekitar itu, jadinya kecil, sangat kecil. Kecil. Dan itu mungkin karena setiap video penontonnya banyak kan? Sebenarnya tidak satu video, tapi akumulasi video. Akumulasi ya, akumulasi. Oh, drastis gitu Mas ya? Sangat drastis. Ini adalah sebuah momen atau kesempatan bagi para pemula atau para pemain baru yang ingin terjun di dunia YouTube. Ya, selain konten di bawah usia 13, ini adalah waktu yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya. Kalau mau terjun, sebaiknya tidak usah di range itu. Jadi bisa berbagi dengan yang lain begitu. Artinya semangat bagi para pemain baru atau pemain konten kreator baru, apa ya istilahnya itu, bisa mulai fokus sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kalau memang tujuannya bukan untuk dokumentasi, bisa ke segmen di atas 13 tahun ke atas. Begitu. Jadi lebih baik ke situ ya. Ya. Kalau untuk mencari tambahan penghasilan. Ya, boleh seperti itulah. Nah, tapi itu kondisi itu membuat Mas Arif lesuh gundah gulana nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau lesu itu sudah dari awal membuat itu sudah lesu, sudah capek, tapi karena motivasi itu membuat menjadi semangat. Dan waktu itu juga belum banyak kesibukan, tidak seperti sekarang. Jadi untuk membuat konten kreator itu masih banyak waktu, kemudian apresiasi dari YouTube sendiri itu masih besar sekali bagi para konten kreator zaman dahulu. Kalau sekarang itu peluang untuk mencapai 100.000 subscriber itu lebih mudah daripada dahulu begitu. Jadi apresiasi saya lihat juga agak kurang dari YouTube sendiri bagi para konten kreator yang mencapai 100.000 sampai 1 juta itu sepertinya sudah hal biasa begitu. Jadi minusnya yang dirasakan Mas Arif itu ya? Ya kurang lebih ya begitu. Kalau nilai positifnya dari pembatasan itu apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya itu? Pembatasan itu sebenarnya lebih ke arah proteksi ya. Jadi karena penonton untuk rentan anak di bawah 13 tahun itu diklaim banyak sekali yang memberikan data atau informasi pribadi. Jadi saya sebenarnya agak bingung juga data pribadi yang dimaksud. Apakah data ini dari para penonton? Kadang kalau zaman dahulu tuh komentar untuk YouTube yang dikategorisasi untuk anak itu bisa dengan leluasa menyampaikan pesan atau komentar sesuka hati. Kadang kejahatan malah ada juga. Salah satunya adalah pedofil, itu juga ada di situ. Dan juga informasi pribadi seperti alamat itu kadang ada muncul seperti itu, atau kata-kata yang jorok juga kadang muncul di situ. Sehingga untuk mengurangi atau untuk membatasi gerak seperti itu, maka
konten untuk YouTube Kids itu dihilangkan fitur-fiturnya, antara lain ada komentarnya yang dihilangkan, kemudian iklan personalisasinya juga dihilangkan begitu, kemudian notifikasi untuk apa itu namanya subscriber juga dikurangi ya, atau tidak muncul lagi. Jadi semakin menurun walaupun masih bisa menghasilkan gitu. Jadi lanjutan cerita tadi gimana? Apa mau lanjut terus atau bagaimana? Ya, kita mengikuti alur karena ini merupakan sebuah kebijakan dari platform yang kita ikuti, jadi tidak tidak terlalu serius karena juga mengingat kesibukan yang begitu padat di aktivitas di luar begitu ya. Jadi bisa jadi saya akan memberikan kesempatan bagi konten kreator yang lain, mungkin ini kesempatan bagi yang teman-teman yang lain atau pendatang baru untuk terjun ke dunia YouTube. Pensiun maksudnya? Jadi bisa dikatakan saya mulai pensiun. Ya artinya untuk channel anak-anak mungkin kita lihat situasi dan kondisi mungkin akan kita pensiunkan. Wah. Ya, jadi akan beralih tema atau mungkin ada kegiatan atau konten yang lain begitu. Tapi Mas Arif juga sudah membuat channel sendiri ya, Arif Kosim itu ya. Itu isinya apa? Tutorial apa itu? Itu sebenarnya niatnya hanya untuk kegiatan edukasi, jadi untuk perkuliahan. Jadi sebenarnya banyak saya upload video di sana, cuman saya privat karena ini untuk kegiatan edukasi begitu. Tapi memang ya karena memang awalnya niat hanya dokumentasi tadi, kalau kita balik ke cerita-cerita ya. Yap. Dan kemudian ternyata itu menghasilkan, ya bagi Mas Arif itu apa ya, reward saja mungkin ya. Ya, karena niat tadi kan pertama kan. Ya, karena ini sebagai dokumentasi. Dokumentasi. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang seru, kegiatan jalan-jalan atau mungkin kegiatan yang menarik bagi satu keluarga, nah, kita dokumentasikan begitu. Jadi kalau memang masih ada kegiatan yang bisa kita lakukan seperti itu lagi, ya kita buat begitu. Tapi sekarang ini kita lihat kondisinya sepertinya kurang memungkinkan. Selain itu juga adanya COVID ini juga kita tidak bisa outdoor, jadi harus di rumah begitu ya. Tapi kalau endorse mainan atau masih tetap itu datangnya? Jarang. Udah jarang? Jarang itu karena semakin banyak konten kreator yang juga lebih gesit, artinya dia itu lebih rutin untuk mengupload konten tiap hari atau 2 hari sekali. Ini juga lebih dibidik oleh para agensi begitu. Ya. Tapi kalau dulu emang kewalahan nggak sih dulu menghandle-nya? Sebenarnya tidak kewalahan karena bisa kita manage ya. Jadi tidak melulu mainan itu datang terus, mungkin ada jeda begitu. Dan biasanya ada semacam peraturan kerjasama begitu. Berupa apa aja dulu yang endorse itu? Sebenarnya mainan itu banyak sekali ya. Jadi karena salah satu motivasi bagi anak-anak itu adalah mainan, jadi kami kerjasama dengan para pemeran yang ada di channel itu. Kalau seandainya ada mainan, dia sudah tidak sabar untuk bermain. Jadi sebelum bermain itu kita dokumentasikan dulu begitu. Jadi mainan-mainan yang datang dari situ antara lain seperti boneka, jam tangan, kemudian slime dan seterusnya. Mainan-mainan anak lah. Tugasnya apa dulu waktu ketika barang datang tuh apa tugasnya? Ya biasanya tergantung dari permintaan agensi ya. Biasanya ada yang minta hanya mereview saja, ada juga yang minta dibuatkan drama begitu. Oh, tergantung permintaan. Ya. Nah, itu sepinya mulai kapan? Akhir-akhir sepi nggak? Ya, sekarang ini agak sepi dan memang kami batasi. Artinya karena aktivitas yang begitu padat, kami takut tidak bisa membuat konten dengan deadline waktu tertentu begitu ya. Feedbacknya ke kita apa? Dapat apa kita?
Ya feedbacknya banyak. Salah satu hanya mainan, ada yang hanya memberikan mainan saja. Jadi harga mainan yang cukup fantastis kita bisa peroleh secara gratis begitu. Nah kalau cerita-cerita dulu itu mulai dilirik oleh pihak ketiga ini kapan ya? Sebenarnya kalau dahulu itu karena masih ada dukungan dari YouTube partner, jadi kita itu punya seorang konsultan atau mungkin ada partner di YouTube-nya. Jadi kita itu seperti dibimbing oleh orang-orang dari YouTube. Jadi di situ kita diundang untuk workshop, kemudian ada semacam pelatihan, kemudian habis itu nanti channel kita itu dipromosikan oleh agensi. Jadi ketika nanti sudah dipromosikan, biasanya agen ini akan melirik ke kita gitu. Nah kalau sekarang modelnya tidak menunggu, tapi biasanya lebih ke jemput bola. Jadi kita yang mengajukan proposal ke agensi begitu. Agensi ya, bukannya langsung ke perusahaan yang terkait, bukan ya? Perusahaan juga ada. Jadi bisa memang, itu ya? Bisa juga. Jadi antara agensi dengan perusahaan itu agak berbeda. Kalau agensi itu kan biasanya ini dia itu menanyakan rate dulu, kemudian jadi agensi itu hanya semacam perantara saja. Iya, perantara. Jadi agensi itu sekarang melihat mana channel yang aktif, mana channel yang berpotensi. Nah ini yang akan dilirik. Ada tidak yang langsung dari pabrik misalnya? Ada. Gitu? Banyak juga ya? Ya, ada beberapa yang langsung. Berkaitan dengan regulasi-regulasi baru nih, apa nih yang bocoran-bocoran apa yang didapat oleh Mas Arif nih? Untuk peraturan baru yang saat ini untuk para pemain baru yang terjun di dunia YouTube, ketika kita akan mengupload sebuah YouTube itu tidak ada lagi istilahnya iklan yang tidak muncul. Sekarang itu iklan akan muncul di semua channel YouTube. Walaupun dia belum ketika kita mengupload video walaupun belum sampai 1000 subscriber atau 4000 jam begitu. Tapi syarat monetisasi masih sama, harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam. Artinya akan video yang walaupun subscribernya 1-2 akan timbul iklan. Ya. Ini artinya menguntungkan YouTube dong? Ya jelas sekali ini. Jadi jangan kaget ketika nanti ya sahabat-sahabat berusaha mengupload video, kemudian tiba-tiba videonya ada iklan, ya jangan salah kaprah dulu. Ya. Itu memang kebijakan atau pedoman baru dari YouTube ya? Ya, peraturan baru. Peraturan baru. Itu sudah mulai kapan ya? 1 Juni ya? Ya, kalau informasinya itu dari awal Juni 2021. Oh iya, memang pantesan sudah ada yang mulai muncul. Ya. Jadi, Mas, YouTube ini kalau untuk Mas Arif ke depan bagaimana nih? Apakah tetap fokus ataukah ya kembali ke niat awal tadi hanya sekedar dokumentasi? Ya kalau saya masih menikmati, artinya kalau memang ada momen yang menarik untuk kita dokumentasikan. Jadi jangan terlalu terlalu mengejar sesuatu yang akan didapatkan di balik YouTube itu. Tapi kita ini lebih ke bagaimana menikmati menikmati kebersamaan dengan keluarga sekaligus kita dokumentasikan di YouTube ya. Menikmati. Ini untuk konten keluarga. Ya. Nanti mungkin untuk untuk konten yang lain atau segmen yang lain mungkin agak berbeda gitu. Untuk para konten baru ya pokoknya semangat contohnya terus. Adalah channel Muhammad Wibin ini sedang semangatnya jadi teruslah berkarya. Amin. Jadi beliau ini termasuk salah satu konsultan saya. Besar juga bayarnya Mas ya. Jadi kalau ada kesulitan di bidang-bidang ini ya saya tanya sama beliau. Jadi memang kita harus punya partner paling tidak untuk bertanya Mas ya. Karena kalau kita tidak bertanya ya sesat di jalan Mas ya. Dan alhamdulillah. Itu. Dan alhamdulillah beliau dengan ikhlas memberi jalan. Ada kurang ini, alat itu, atau spesifikasi komputer dan sebagainya lah. Terima kasih Mas Arif atas kunjungannya. Oke. Dan mudah-mudahan Mas Arif karir di dosennya terus berkembang.
Amin. YouTube-nya juga jangan berhenti, walaupun tadi sudah mengucap pensiunkan cita-cita. Ya. Tapi beliau punya channelnya Arif Kosim, dan juga istrinya juga punya, nanti di searching aja. Yang pasti luruskan niat dulu. Ya, betul sekali. Luruskan niat kalau mau YouTube, kalau mau cari duit, ya kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat luar biasa kecewanya nanti kan. Ya, sangat. Nah, itu. Oke, kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 谢谢。